saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Jawabannya ialah Muktamar NU ke-29 ning Cipasung, Jawa Barat. Iku sangat-sangat menegangkan karena istilahnya Gus Dur versus Soeharto sing sebenarnya dimulai saka kene. Terutama bagi Gus Dur, Kiai Sepuh dan barisan muda pendukungnya. Muktamar iki diselenggarake ning Pondok Pesantren Asuhan Ki Haji Ilyas Rohyat sing dadi arena perang terbuka antara Gus Dur dan sang penguasa Orde Baru yaiku Jenderal Soeharto. Mungkin iso dibilang ning tahun-tahun 1994 iki Soeharto ana ning puncak geram karena Gus Dur secara terang-terangan nempatkin diri sebagai penantang utama bagi sang jenderal. Sebelumnya, tahun 1993, Gus Dur entuk penghargaan Ramon Magsaysay sekaligus pengakuan internasional atas keberhasilan Gus Dur memimpin NU, organisasi terbesar di Asia Tenggara kala iku. Penghargaan dari internasional sing setara Nobel iku tak sebanding ambi pengakuan dekne ning dalam negeri. Gus Dur terang-terangan nggawa NU sing dipimpinnya menjadi organisasi sing berhadapan-hadapan dengan rezim Soeharto. Kritik pedas terus dilancarke karena terlalu lama, korup, dan berbahaya. Selain melalui NU, Gus Dur juga mengkritik via Fordem atau Forum Demokrasi yang bergerak sebagai oposisi sing keras terhadap kekuasaan yang otoriter. Diskusi-diskusi anti rezim penguasa pun mulai tumbuh-tumbuh ning kampus-kampus dan kaum-kaum intelektual kritis mulai bermunculan pula. Gus Dur ibarat dadi lokomotif demokratisasi ning masa sebelum reformasi iki. Dan apa sing dilakukan Gus Dur jelas alarm kanggo Soeharto sing pasti bakal ganggu turu nyinyai sang jenderal. Juga nggawe harmonisasi antara abri ambi Gus Dur sing wingi mesra dadi rodok renggang. Apa sing dilakukan Gus Dur jelas menggelisahkan kanggo rezim sing telung dasawarsa berkuasa iki. Sang jenderal juga nesu karena Gus Dur emoh dorong tokoh-tokoh NU agar aktif ke ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Organisasi iki sing dipakai Soeharto kanggo ngrangkul simpati umat Islam sing selama iki dipinggirkane. Dan jelas iki dadi isu sentral ketika Muktamar ning Cipasung ape dilaksan. Sinyal nek Soeharto orang ingin ke Gus Dur sebagai ketua menyala terang benderang. Sebenarnya Gus Dur enggan maju maneh jadi ketua. Namun melihat adanya intervensi pemerintah terhadap NU, mau nggak mau Gus Dur kembali turun gelanggang. Kampanye anti Gus Dur wes mulai rame sebelum Muktamar digelar. Kampanye ini dikenal dengan sebutan asal bukan Gus Dur atau ABG, mulai disebar dan digaungke oleh para tokoh bawahan Soeharto. Di antaranya Legend R. Hartono, kasus Pol Abri, Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar, Tarmizi Tahir, Menteri Agama, dan B.J. Habibie, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI. Nah, mereka ikulah tokoh-tokoh yang sedang dimadu oleh Soeharto. Hari pelaksanaan Muktamar pun tiba. Enek telung nama sing maju nantang Gus Dur neng Muktamar iki, yaiku Fahmi Saifuddin, Khalid Mawardi, ambi Abu Hasan. Abu Hasan iki pesaingi utamane Gus Dur meski kualifikasi agama dan intelektuale ora memenuhi syarat kanggo mimpin NU. Abu Hasan iku didukung Soeharto dan militer. Ratusan ribu dolar bahkan disebar guna kemenangane. Neng media pun podo wae, gerakan anti Gus Dur juga muncul nanti wae, meningkatkan intensitas oposisi dalam arena Muktamar, meningkatkan pula ketegangan neng jero arena Cipasung. Puncaknya terjadi menjelang hari berakhirnya Muktamar, hari di mana dilakukan pemungutan suara untuk memilih ketua PBNU sing anyar.
Awakmu iso mbayangke serdadu, tank dan panser mengelilingi arena muktamar. Para menteri dan pejabat ABRI datang dan pergi, silih berganti. Para kiai sepuh sing weruh iku nangis terus merapal doa. Anak-anak muda tetap murung bayangke masa depan NU di bawah kooptasi rezim Orde Baru. Gus Dur sing biasanya hadir dengan komentar-komentar pedes lan kocak pun tampak serius dan berusaha tenang. Gus Dur diperkirakan dapat 65% suara pada putaran pertama. Ternyata dapat separone pun ora. Lewat tengah malam ketika suasana makin genting, pukul 3 dini hari perhitungan putaran 2 dilakukan. Apapun iso terjadi termasuk kecurangan ning jerone. Tapi alhamdulillah menjelang pagi ketika doa-doa para kiai mengkus, Gus Dur berhasil memenangkan pemilihan. Ia mendapatkan 174 suara dan Abu Hasan mendapatkan 142 suara. Disambut tangis haru para kiai yang hadir dan anak-anak muda meneriakan Yahya, Soeharto has to go. Soeharto has to go. Saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya Tapi apa itu pun saya masih ke sana, masih jadi teman baik saya.